Pemirsa, Densus 88 Mabes Polri menangkap terduga teroris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan berlangsung pagi tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Keterangan sementara yang berhasil dihimpun, Densus 88 anti teror Mabes Polri menembak mati 2 terduga teroris di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua terduga teroris yang ditembak mati bernama Rizaldi dan Ajis. Operasi penegakan hukum terhadap kedua terduga teroris berlangsung pagi tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kedua pelaku diduga merupakan bagian dari kelompok Ansor Daulah Islamiyah. Densus 88 bersama tim Gegana Polda Sulsel kini masih mengamankan lokasi penggerebekan di Villa Mutiara Klaster Biru, kawasan Bulu Koreng, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara kedua pelaku sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Kita orang juga situ pas kejadian, ada juga jaga di sana, tidak bisa juga tembus. Untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung bersama kami rekan Wahyu Ruslan di Makassar, Sulawesi Selatan. Wahyu, apakah polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara di sana? Baik, Stefani yang berada di studio dan pemirsa Anyus TV, yang dapat kami sampaikan saat ini saya sedang berada di salah satu perumahan yang berada di Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti terlihat hingga saat ini 2 rumah terduga teroris kelompok Ansor Daulah Islamiyah hingga saat ini pihak kepolisian telah melakukan penyitaan dan melakukan olah TKP pasca penembakan yang menewaskan 2 terduga teroris di Makassar. Hingga saat ini seperti saat ini rumah terduga teroris kelompok Ansor Daulah Islam yang berada di Kecamatan Biringkanaya Makassar terlihat telah terpasang garis polisi dan serta dipasangi terpal berwarna biru. Sementara penjagaan seperti yang di sana terlihat pihak kepolisian sejumlah aparat TNI dan Polsek Biringkanaya Makassar masih melakukan penjagaan di lokasi kejadian. Diketahui 2 kelompok terduga teroris yang tewas ditembak oleh tim Densus 88 dibantu oleh tim Dibon Brimopolda Sulawesi Selatan, masing-masing bernama Rizal di umur 22 tahun dan Ajis umur sekitar 44 tahun. Hingga saat ini juga terlihat aktivitas warga sekitar lokasi ini masih terlihat normal. Namun diketahui kedua terduga teroris ini diduga terlibat juga dalam pengeboman di salah satu gereja yang berada di Filipina. Baik Wahyu, lalu apa hasil penyelidikan kepolisian untuk saat ini? Barang bukti apa saja yang ditemukan di dalam rumahnya? Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi secara resmi dari pihak terkait, khususnya dari pihak Mabes Polri. Namun tadi sejumlah pejabat dari Polda seperti Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Erdian sempat mengunjungi lokasi kejadian. Bagaimana tanggapan warga sekitar terhadap penggerebekan terduga teroris ini yang dilakukan di dekat kediaman mereka? Oh iya, baik Istimani. Sebelumnya tim Densus 88 beserta tim Dibom Brimopolda Sulawesi Selatan menggerebek 2 rumah yang diduga teroris yang berada di Kelurahan Biringkanaya Makassar, Sulawesi Selatan. Saat dilakukan penggerebekan tersebut terdengar beberapa kali tembakan yang membuat warga sekitar sempat kaget.
dengan kondisi seperti itu. Stefani. Baik, terima kasih Wahyu Ruslan atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Bali memperpanjang aturan swab tes PCR bagi warga yang akan datang ke Bali. Aturan yang awalnya selesai pada 4 Januari diperpanjang sampai 8 Januari 2021. Surat edaran Gubernur Bali nomor 3 tahun 2020 mengatur warga yang akan berkunjung ke Bali. Surat swab tes PCR dengan hasil negatif wajib dimiliki warga yang datang ke Bali melalui jalur udara. Sementara jalur darat diwajibkan memiliki surat negatif dari hasil swab tes antigen. Aturan yang seharusnya berakhir tanggal 4 Januari ini diperpanjang hingga 8 Januari 2021. Tujuannya untuk memastikan agar angka positif COVID-19 Bali tidak melonjak signifikan di awal tahun. Jadi karena itu yang berlaku adalah sekarang sepenuhnya surat edaran dari Satgas Nasional khusus untuk pelaku perjalanan ke negeri yang datang ke Bali, baik melalui transportasi darat maupun laut. Sejak 17 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021, jumlah wisatawan yang berlibur Natal dan Tahun Baru sebanyak 336.666 orang. Sementara angka COVID-19 di Bali per tanggal 5 Januari mencapai 18.263 pasien positif, 16.571 pasien sembuh, dan 536 pasien meninggal dunia. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara usai libur Natal dan Tahun Baru, masih banyak ditemukan wisatawan asing yang tengah berlibur di Pulau Dewata, Bali. Petugas terus melakukan razia protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di Pulau Dewata. Libur Natal dan Tahun Baru telah usai, namun aktivitas wisata oleh warga negara asing di Pulau Bali masih cukup tinggi. Sejumlah wisatawan asing masih tampak menikmati pesona alam pantai Kuta. Sayangnya banyak wisatawan yang abai dengan protokol kesehatan. Untuk itu, patroli dan razia protokol gabungan terus dilakukan. Sementara sejak tanggal 1 hingga 14 Januari, pemerintah Indonesia telah melarang warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Kebijakan ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona dan terbentuknya klaster baru di Pulau Dewata. Oke, makasih ya. Oke, salam. Tanggal 4 Januari kemarin, pemerintah Provinsi Bali telah mengakhiri tes PCR dan tes antigen untuk wilayah masuk Pulau Dewata. Namun ada aturan baru yang diberlakukan Pemprov Bali demi menekan jumlah penyebaran COVID-19 terhadap wisatawan yang akan masuk ke Bali. Kita akan bertanya langsung kepada Revika Sibarani di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Mega Dewanti langsung dari Bandara Internasional I Ngurah Rai, Bali. Kita ke Revika terlebih dahulu. Ya Revika, bagaimana saat ini situasi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah banyak penerbangan yang ke Bali atau masih adakah penerbangan dari luar negeri ke Indonesia? Stefani dan pemirsa, benar bahwa hingga hari ini wisatawan lokal yang hendak menuju destinasi Denpasar, Bali masih harus menyertakan atau membawa hasil swab test atau PCR test di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana pantauan kami setidaknya sejak pagi hingga siang hari ini berdasarkan pantauan kami terdapat 2 flight penerbangan ke Bali, yakni pada pukul 9.30 dan 11.30, dan pantauan kami di check-in counter sendiri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini terbilang sedikit untuk jumlah penumpang yang menuju ke Bali. Meski begitu, namun untuk para calon penumpang yang hendak menuju ke Bali ini tadi kami sempat mewawancarai, mereka sudah membawa atau masih menyertakan hasil swab test atau PCR test berketerangan negatif untuk syarat penerbangan mereka. Meskipun memang untuk surat edaran dari Gubernur Bali sendiri ini untuk membatasi orang yang masuk ke Bali selama libur Natal dan Tahun Baru ini hanya berlaku hingga 4 Januari
Januari 2021 kemarin saja, namun akhirnya pemerintah Bali mengikuti surat edaran dari pemerintah pusat atau dari gugus tugas penanganan COVID-19 untuk akhirnya menyertakan hasil keterangan swab test atau PCR test hingga 8 Januari 2021, di mana kami juga melihat akhirnya calon penumpang ini masih tetap taat untuk akhirnya disiplin menerapkan aturan yang diberikan pemerintah pusat. Dapat kami informasikan untuk informasi tambahan lainnya, Wilson, Stefani, dan pemirsa, bahwa untuk mencegah masuknya virus varian baru COVID ke Indonesia yang berasal dari Inggris, akhirnya pemerintah pusat menerapkan untuk akhirnya melarang sementara waktu warga negara asing untuk masuk ke Indonesia per tanggal 1 Januari kemarin hingga 14 Januari 2021 mendatang, di mana ini memang sudah tertuang dari surat edaran nomor 4 tahun 2020, di mana untuk warga negara asing yang bisa masuk ke Indonesia memang ada sejumlah pengecualian, diantaranya adalah warga negara asing yang sudah memiliki visa diplomatik dan visa dinas. Namun untuk warga negara Indonesia yang berasal dari luar negeri untuk masuk kembali ke Indonesia ini tetap diperbolehkan untuk masuk, namun dengan sejumlah persyaratan, yakni menjalankan karantina selama 5 hari di sejumlah tempat yang sudah dipersiapkan oleh gugus tugas penanganan COVID-19. Namun jika nantinya didapati ada warga negara asing yang masuk ke Indonesia tanpa adanya kepentingan di Indonesia, maka akan dilakukan deportasi atau dikembalikan ke negara asal dengan maskapai penerbangan yang sama. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, dan untuk mengetahui informasi dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali sudah ada rekan kami Mega Dewanti di sana. Silakan laporannya, Mega. Ya, selamat siang Revika, Wilson, Stefani, dan pemirsa di rumah. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, Surat Edaran Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 yang mengatur pelaku perjalanan dalam negeri menuju ke Bali ini sudah berakhir pertanggal 4 Januari 2021 lalu. Dan selanjutnya untuk peraturan masuk ke Bali ini akan kembali mengacu kepada Surat Edaran Pusat Satgas Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020 yang akan berlaku sampai tanggal 8 Januari 2021, di mana aturannya ini masih sama, yaitu untuk perjalanan melalui udara wajib menunjukkan swab test negatif COVID-19 berbasis PCR maksimal H-7 sebelum keberangkatan, dan untuk perjalanan melalui darat dan laut wajib menunjukkan negatif COVID-19 rapid test antigen maksimal H-3 sebelum keberangkatan, dan wajib mengisi Electronic Health Alert Card Indonesia berbasis online. Dan peraturan ini tidak berlaku untuk penumpang di bawah usia 12 tahun dan juga untuk penumpang yang tidak tersedia fasilitas swab test PCR di daerah asal boleh memasuki Bali, namun wajib melakukan rapid test antigen yang telah disediakan oleh pihak Bandara Ngurah Rai yang berada tepat di belakang saya, yaitu di pintu kedatangan domestik dengan harga Rp170.000. Nah, pemirsa, untuk saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya di lapangan, yaitu Bapak Taufan Yudhistira selaku dari pihak Humas Bandara. Baik, selamat siang Bapak Taufan. Selamat siang, Mbak. Ya, Bapak, untuk aturan masuk ke Bali sendiri sekarang ini seperti apa, Pak? Oke, jadi sampai dengan saat ini, sampai 8 Januari 2021 nanti masih wajib menggunakan negatif PCR sampai tanggal 8. Baik, sampai tanggal 8 Januari. Nah, setelah tanggal 8 Januari ini aturannya masih akan tetap kembali berlaku atau akan ada aturan baru? Sudah ada info sebelumnya, Pak? Oke, untuk tanggal 9 dan seterusnya itu memang belum ada info dari Surat Edaran Nasional penanganan COVID-19. Belum ada informasi lanjut. Baik, jadi aturan yang sama masih hanya berlaku sampai tanggal 8 Januari 2021 ya, Pak ya. Nah, terkait untuk surat edaran dari Satgas COVID-19 nomor 4 tahun 2020 yang menutup sementara kedatangan WNA atau turis asing ke Indonesia. Ini apakah untuk di Bali sendiri sudah berlaku, Pak? Apakah masih ada penerbangan internasional ke Bali atau sudah tidak ada? Oke, jadi untuk penerbangan ke Bali itu ada untuk internasional, akan tetapi pesawat tersebut merupakan pesawat dari HLP atau dari Halim Perdana Kusuma. Jadi masuk kategori dalam PPDN. Oke. Dan juga ada kategori lain mungkin, Pak? Tidak ada, Mbak. Jadi mereka bisa masuk karena mereka sebelumnya sudah ada di Indonesia. Oke, baik. Nah, untuk repatriasi atau kepulangan dari WNI ke Indonesia ini kan diperbolehkan, Pak. Nah, sampai tanggal 14 Januari untuk peraturannya. Nah, ini apakah untuk ke Bali ini ada kepulangan dari WNI ke Bali sendiri atau tidak ada? Untuk sampai dengan saat ini atau kemarin itu memang belum ada, Mbak. Jadi sampai dengan saat ini masih 0 WNI yang
kembali ke Bali dari luar negeri belum ada. Baik, nanti kalau ada kembali ke Bali penanganannya seperti apa, Pak? Yang bersangkutan wajib menunjukkan PCR negatif 2 hari sebelum keberangkatan, kemudian begitu landing di Bali atau di Indonesia itu juga wajib PCR kembali. Setelah itu wajib untuk karantina 5 hari kemudian mereka akan diambil PCR-nya kembali. Untuk negatif mereka bisa melakukan perjalanan. Kalau untuk positif berarti mereka harus karantina lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Selamat kembali bertugas dan semoga sehat selalu ya Pak Taufan ya. Baik pemirsa, memang aturan ini diberlakukan untuk melindungi warga negara Indonesia dari penyebaran virus COVID-19. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali kepada Wilson dan Stefani di studio. Baik, terima kasih Mega Dewanti melaporkan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai dan sebelumnya ada Revika Sibarani dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, misteri puing logam yang ditemukan di Teluk Ranggau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah mulai terkuak. Puing yang awalnya diduga bagian dari badan pesawat ternyata bagian dari badan roket Cina. Kepolisian daerah Kalimantan Tengah mengungkap serpihan puing logam berukuran besar dan sejumlah material lain yang ditemukan di Dusun Teluk Ranggau, Desa Saicabang, Kecamatan Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Benda-benda yang ditemukan ternyata merupakan bagian dari badan roket milik Cina karena terdapat logo dan tulisan CNSA atau China National Space Administration. Diduga benda tersebut bagian dari roket Cina yang meledak di angkasa pada tanggal 10 April 2020 lalu yang jatuh di perairan Laut Jawa dan terbawa ombak hingga akhirnya terdampar di Teluk Ranggau. Kini seluruh serpihan material telah diamankan untuk selanjutnya diperiksa oleh tim KNKT. Harga tempe memang lagi mahal saat ini, hanya saja gizi yang tinggi tetap dibutuhkan. Kami hadirkan perbincangan dengan ahli gizi usai jeda berikut.